selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, kalian saat ini sudah mulai memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, selamat untuk kalian anak-anak baru kelas 4. Dan untuk pelajaran bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan bahasa Jawa, nanti kalian akan belajar dengan Miss Ira. Untuk kesempatan kali ini, Miss Ira akan menjelaskan khususnya untuk materi bahasa Indonesia dari buku tema 1, subtema yang pertama, yaitu indahnya kebersamaan. Anak-anak semuanya sudah memiliki buku ini ya? Nah, nanti silahkan kalian menyimak dari buku kalian sembari menyaksikan video dari Miss Ira ini. Oke, untuk judul subtema yang pertama yaitu keberagaman budaya bangsaku. Tetapi untuk materi pokok yang akan kita bicarakan dalam bahasa Indonesia ini adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dalam suatu bacaan, kita tahu setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di dalam setiap paragraf itu ada gagasan pokok yang di dalamnya disertai dengan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah kalimat utama atau ide pokok yang menjadi inti suatu permasalahan yang dibahas di dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide pendukung atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk menjelaskan atau mempertegas gagasan pokok. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita melihat dari bacaan buku tema 1 halaman yang pertama. Anak-anak sudah membuka? Nah, judul bacaan kita adalah Pawai Budaya. Nah, kita akan membaca dulu untuk bacaan ini ya, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Sudah dibaca oleh anak-anak? Nah, sekarang Miss Ira akan langsung mengajak kalian untuk menganalisa bersama-sama mana yang termasuk dalam gagasan pokok dan mana yang termasuk dalam gagasan pendukung. Pada bacaan berjudul Pawai Budaya, untuk paragraf yang pertama, kita akan melihat bahwa gagasan pokoknya terdapat di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, selanjutnya untuk kalimat kedua sampai terakhir itu semua adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung sehingga gagasan pokoknya menjadi semakin jelas dan kuat. Nah, selanjutnya bagaimana dengan paragraf yang berikutnya? Untuk paragraf yang kedua, mari anak-anak kita lihat ya, dibuka untuk bukunya halaman yang kedua. Nah, untuk gagasan pokok paragraf yang kedua adalah terdapat di kalimat pertama juga, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, itu adalah gagasan pokok dari paragraf yang kedua. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sudah tertera di situ dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir, atau kita bisa juga menggunakan frase sebagai gagasan pendukungnya. Contoh, untuk kalimat yang kedua, gagasan pendukungnya bisa kita tuliskan yaitu pakaian untuk rombongan laki-laki. Jelas ya? Kemudian untuk kalimat yang ketiga sebagai gagasan pendukung yang kedua yaitu pakaian untuk rombongan kaum wanita atau perempuan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan frase mengenai penjelasan baju cele. Nah,
untuk yang kalimat berikutnya kita bisa gunakan frase iringan suara tifa. Sedangkan berikutnya lagi, kalimat yang selanjutnya kita bisa menggunakan frase bunyi dan bentuk alat musik tifa. Sedangkan untuk kalimat yang terakhir sebagai gagasan pendukung yang terakhir, kita bisa menggunakan frase budaya Maluku yang unik dan menarik. Nah, itu semua adalah penjelasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan pawai budaya, lebih tepatnya lagi untuk paragraf pertama dan kedua. Nah, selanjutnya untuk paragraf 3 sampai terakhir adalah tugas dari anak-anak untuk bisa menentukan dan menemukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Silahkan dicoba di rumah. Jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada papa mama atau langsung bertanya kepada Miss Ira. Terima kasih.